Kemarin hari Minggu episode 5-nya udah rilis, tapi gue bahasnya hari Kamis, bodo amat lah. Dengan judul Melintasi Waktu Lagi. Gak usah lama-lama, langsung saja gue breakdown. Di awal episode kita udah diperlihatkan Takemichi yang dipecat dari kerjaannya di sebuah toko buku. Jadi dia dipecat karena bolos selama 2 minggu. Ya selama 2 minggu itu Takemichi mati suri, dalam arti sedang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Lalu di apartemennya Naoto dan Takemichi kembali berunding. Takemichi pengen nyelamatin Hina dengan cara yang sama yang dia lakuin ke Naoto, tapi Naoto nolak karena menurutnya itu bakal bikin Takemichi kelihatan aneh dan bisa-bisa dibenci sama Hina. Naoto menjelaskan ia bisa selamat karena percaya. Ya namanya masih bocah waktu itu dan sedang kecanduan okultisme. Jalan satu-satunya adalah merubah geng Toman. Karena gua nggak tahu okultisme, lanjut aja. Tanpa sengaja Takemichi menyebut nama almarhum Draken. Naoto penasaran dan mencari sebab kematiannya. Akhirnya dijelaskan Draken mati pada 3 Agustus 2005 karena ditusuk pisau. Kabarnya karena berseteru dengan Mikey. Takemichi pun akhirnya kembali ke masa lalu. Ya, saat bangun Takemichi ia merasa ketindihan rezeki. Lalu dia kabur nih, gak sengaja ketemu Hina baru pulang les. Hampir aja dia kepergok main ayunan. Hina kebingungan dengan sifat aneh Takemichi, kadang cuek, kadang dewasa. Yang di sini memang yang dewasa neng, cuman beda wadahnya aja. Yang kemarin-kemarin Takemichi bot ataupun sifat asli waktu SMP-nya. Mulai ngungkit, salah pegang. Selang beberapa waktu Takemichi dapat telepon dari Draken, katanya disuruh pergi ke Kuil Musashi. Karena Hina kesemsem sama sifat dewasa doinya yang udah balik, akhirnya mereka jalan nih ke Kuil Musashi. Walaupun nggak tahu tujuannya mau ngapain. Pas sudah nyampe, di sana datang banyak anak geng motor. Yap, inilah geng Tokyo Manji. Takemichi digertak oleh salah satu anggotanya. Anggotanya di sini nggak tahu bahwa Takemichi adalah tamu di rapat ini. Akhirnya dia dipisahkan oleh karakter kesukaan gua yang akhirnya muncul, Takashi Mitsuya. Takemichi akhirnya bertemu Mikey dan Draken. Draken nyuruh pacarnya yaitu Emma untuk menemani Hina waktu para lelaki jantan itu rapat. Ternyata Emma adalah yang tadi nindih Takemichi. Ya, rezeki. Akhirnya si Hina marah dan malah menghajar si Takemichi. Rupanya Emma merasa tidak dapat perhatian dari Draken. Dia nekat coba jadi tukang tindih, yang ternyata pasien tindihnya adalah si Takemichi. Rapat pun dimulai. Di sini ada beberapa karakter baru yang bakal gue jelaskan di akhir video beserta detail-detail lainnya. Akhirnya Takemichi pun melihat Mikey sebagai pemimpin geng Tokyo Manji, bukan sebagai siswa SMP yang dia pernah temuin. Suasana berubah ketika Mikey berada di hadapan gengnya. Rapat kali ini membahas tentang Mobius, sebuah geng yang sangat keji, penguasa daerah Shinjuku. Tiba-tiba ya, si PA mau lewat ke depan. Ternyata Kiyomasa yang Takemichi tantang adalah bawahan dari si PA dan Pak. Akhirnya perkelahian itu dilerai oleh Mitsuya. Ternyata Mitsuya tahu Kiyomasa yang seenaknya bawa nama Toman di sabung orang punya dia. Dan dilerai oleh Draken yang akhirnya menyuruh untuk saling maaf-maafan. Kondisi Pa saat ini sedang frustasi. Ternyata temannya Pa berkelahi dengan Mobius dan pacar temannya itu ditindih sama Mobius. Pemimpinnya Mobius yang bernama Nobuta Kawasana berbuat onar. Ternyata temannya Pa dijadikan samsak tinju oleh Mobius. Pacarnya yang bersamanya ikut disikat, ditindih maksudnya, uangnya dirampas, kemudian orang tua dan saudara-saudaranya pun dihajar. Geng Mobius ini 2 tahun di atas geng Toman yang megang wilayah Shinjuku. Jadi sikat gak nih? Di sini mulai bingung nih. Yang mau dilawan itu 2 tahun di atas mereka. Ya mereka cuma anak SMP. Ya walaupun Toman gak bakal membiarkan gitu aja. Kalau gak dibantuin berarti ngelanggar aturan dan anggota lain juga bakal kerepotan. Akhirnya Pacin dengan lantang mengatakan pengen, bahkan pengen bunuh mereka.
Lalu Mikey nanya apakah masih ada yang mau diem aja padahal temannya apa dihajar. Di kondisi ini Mikey yang Takemichi lihat kayak kucing mendadak berubah jadi kayak singa walaupun masih imut. Di sini nih pula jantung gua berdebar, Sasageo. Ya, 3 Agustus itu adalah hari kematian Draken jika di masa itu. Akhirnya Takemichi pun bakal berubah dan bakal jadi pengawal Draken. Pengawal itu adalah hal yang menyenangkan. Scene yang tidak penting bakal gua skip karena gue bahas alur ceritanya. Jadi sorry aja kalau scene favorit kalian nggak dimasukin. Draken pun membawa Dede Mikey ke suatu tempat. Dengan niat baik mereka ingin menjenguk pacar temannya Pak yang habis ditindihin dan dihajar oleh geng Mobius. Orang tuanya datang dan memarahi Kenshin beserta Mikey. Awalnya Mikey marah karena niatnya datang itu baik. Akhirnya Kenshin nyuruhnya nunduk minta maaf karena adabnya ya memang gitu. Iya, Draken pun akhirnya mengeluarkan kata-kata mutiaranya yang sangat indah yang bakal dijadikan quotes oleh anak-anak status WA nggak tahu alur cerita, yang penting terlihat memiliki karisma ngeluarin opini nggak sesuai fakta. Di geng kita pun mereka juga punya keluarga dan orang yang berharga. Jangan melibatkan orang yang tidak ada hubungannya. Jangan membuat orang di sekitar kita menangis. Kau tidak harus memiliki kepala yang suka membungkuk. Cukup milikilah hati yang peduli kepada orang lain. Kenshin baik banget ya. Maaf Kenshin. Takemichi akhirnya pun sadar bahwa penyebab Mikey berubah di masa depan adalah karena kematiannya Draken. Draken adalah hatinya Mikey, sedangkan Mikey dianggap keluarga sendiri oleh Draken. Akhirnya episode kelima pun selesai. Kita lanjut membahas detail dan yang mungkin kalian belum ketahui. Detail pertama yang gue bahas adalah yang gertak Takemichi. Itu lebih mirip anak buahnya Kiyomasa. Dibandingkan dengan animenya, sepertinya ini berbeda. Detail lainnya saat membahas Mobius. Di sini diperlihatkan bahwa kayak gitu, tapi di manganya diperlihatkannya kayak gini, adegan penindihan. Karena untuk para penonton di umur 15 tidak cocok untuk dipertontonkan hal yang seperti itu, terutama buat para penonton bocil. Detail yang menurut gua bagi para penonton awam yang bakal belum tahu karakter-karakter ini nih. Dari kiri itu Baji Keisuke, pemimpin divisi 1, lalu Mitsuya, pemimpin divisi 2. Di belakang Mitsuya, Hakkai, wakilnya. Dan di samping Mitsuya itu si PA. Di sampingnya Pehyan ada si Nahoya Kawata. Di belakangnya itu ada yang rambutnya biru nih, siapa nih? Ya, itu adanya si Nahoya, si Sota alias si Angry yang mukanya marah. Sepertinya di sini ditutupin sama si PA karena bakal masih menjadi Easter egg. Dan yang terakhir yang paling kanan itu Muto Yasuhiro, dan belakangnya yang rambutnya panjang sepertinya namanya Harushio Sanzu, wakilnya si Muto Yasuhiro. Mungkin segitu aja recap dari gua episode 5 Tokyo Revengers. Besok-besok gua bakal bahas geng-gengan lagi nih. So jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian biar gua makin kaya.